Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 4 ujian akhir statistika industri. Berikut merupakan soalnya. Di sini terdapat tabel skor ujian terstandarisasi. Yang ditanya adalah, gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, untuk menjawab soal ini adalah menentukan H0, di mana H0 identik dengan persamaan, yang mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yaitu ketiga metode mengajar memiliki median skor ujian terstandarisasi yang sama. Langkah kedua adalah menentukan H1, di mana H1 biasanya identik dengan pertidaksamaan, di mana mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, yaitu ketiga metode mengajar tidak memiliki median skor ujian terstandarisasi yang sama. Selanjutnya adalah perhitungan statistik uji. Jadi, dari tabel yang telah diketahui dalam soal, kita membuat tabel baru, yaitu tabel ranking skor ujian terstandarisasi. Nah, dari skor-skor ini, kita ranking, kita urutkan dari 1 sampai 20. Kebetulan di sini total skornya ada 20 skor secara keseluruhan. Kita ranking dari 1 sampai 20. Yang terkecil siapa di sini? Yang terkecil adalah 61. Setelah itu yang terbesar di sini siapa? Yang ranking ke-20. Yang terbesar ternyata adalah 93. Nah, di sini kita bisa lihat dari ranking 1 sampai ranking 20 itu skor yang mana. Kemudian, masing-masing metode kita jumlahkan rankingnya. Misalkan di sini metode 1. Metode 1, rankingnya ada 16, 19, 17, 5, 20, dan 13. Ini semua kita jumlahkan, dan kemudian hasilnya adalah R1, yaitu 90. Metode 2, kita jumlahkan rankingnya. 2 ditambah 8, tambah 3, ditambah 6, ditambah 4, tambah 9, tambah 7, tambah 1. Yaitu R2-nya sama dengan 40. Nah, untuk metode 3, kita jumlahkan juga. 15 ditambah 12, ditambah 18, ditambah 10, ditambah 14, ditambah 11. Hasilnya adalah 80. Nah, N1 ini jumlah populasi di metode 1 itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Maka N1-nya adalah 6. N2-nya untuk metode 2 ada berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 skor kan, yang diketahui. Nah, untuk N3 dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. N3 sama dengan 6. Nah, kemudian setelah kita mengetahui N dan R-nya, kita mencari H atau ujinya, standarisasi. Nah, H ini rumusnya adalah 12 dibagi N per N plus 1 sigma K. I sama dengan 1, R1 kuadrat per N1 dikurang dengan 3 dikali N plus 1. Nah, 12, kemudian kita hitung ya, 12 dibagi dengan N kali N plus 1. Nah, N-nya itu adalah penjumlahan dari N1 ditambah N2 ditambah N3. Hasilnya 20. Maka di sini adalah 12 dibagi 20 ditambah 20 ditambah 1, 20 dikali 20 ditambah 1. Dikali dengan RI kuadrat. Nah, RI kuadrat itu R masing-masing, ini ada R1, R2, R3. Berarti R1 kuadrat dibagi dengan NI-nya, N1 berapa? 6, ditambah dengan R2 kuadrat, 40 dibagi dengan N2, 8, ditambah dengan R3 kuadrat, 80 dikuadratkan dibagi dengan N3, 6. Kemudian dikurang 3 dikali N-nya 20 ditambah 1. Hasilnya adalah 11,762. Setelah kita mengetahui H hitung, maka selanjutnya kita mencari X kuadratnya. Di sini diketahui pada soal alfanya itu 5%, yaitu 0,05. Setelah ada alfa, di sini kita harus menentukan V-nya dulu. V untuk kasus ini adalah rumusnya V sama dengan K dikurang 1, di mana K-nya tadi kan terdapat 3 metode ya. Berarti K-nya itu 3, dikurang 1, sama dengan 2. Kita cek di tabel C-square. Di tabel C-square ini untuk
alfa 0,05 dan V-nya 2 itu, D itu berapa sih hasilnya, nilainya? Ternyata nilainya 5,991. Nah, kemudian, karakteristik ujinya itu, dia akan tolak H0 apabila H nilainya lebih besar dari X kuadrat. X kuadrat tabel. Nah, dia akan menerima H0 apabila H kurang dari sama dengan X kuadrat. Nah, karena H-nya tadi hasilnya adalah 11,762, itu lebih besar daripada X kuadrat pada tabel itu, yaitu 5,991, maka kesimpulannya adalah tolak H0, yang mana ketiga metode mengajar tidak memiliki median skor ujian terstandarisasi yang sama.